sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang wadiah. Saya Diva Nawastabila. Saya Septina Demarti. Saya Tasya Azhara. Saya Ibu Panda. Saya Muhammad Arman Simantra. Nah, jadi kita mau tahu dong apa pengertian dari wadiah. Jadi, wadiah secara bahasa artinya adalah titipan. Nah, secara istilah wadiah adalah akad penitipan dua pihak, di mana satu pihak menitipkan barang dan yang satu pihak lainnya menjadi orang yang dititipkan yang harus menjaga dan mengembalikan barang. Dalam Islam, menjaga amanah itu adalah hal yang wajib. Nah, titipan ini termasuk ke dalam amanah. Jadi, ketika kita menerima barang titipan, ini bukan hanya sekedar hal aku nitip barang ya, tapi ini juga akan termasuk dalam amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada dasar hukumnya ya. Pada Quran surah An-Nisa pada ayat ke-58 yang artinya itu sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. Dalam praktiknya, wadiah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada wadiah yang amanah dan yang kedua ada wadiah yang amanah. Yang pertama itu wadiah yang amanah, yaitu barang yang dititipin oleh sapam, teman, atau siapapun itu. Barang yang dititipin tidak boleh dipakainya. Dan apabila ada kerusakan tanpa kelalaian, barang itu tidak wajib diganti. Nah, contohnya ini kamu nitip jaket ke teman kamu nih, terus dia kayak kehujanan gitu, jadi jaketnya basah. Dia itu nggak lalai, cuman karena jadi dia nggak harus ganti rugi itu maksudnya. Terus itu termasuk wadiah yad amanah. Yang kedua, ada wadiah yad amanah. Nah, ini berbeda. Kenapa? Karena barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Tentu saja dengan niat, tetapi kalau barang itu hilang atau rusak, orang tersebut harus menggantinya karena sudah dianggap menanggung resiko. Nah, jadi misalnya nih, kamu titip kereta kamu di tempat penitipan dan ternyata mereka pakai motor kamu dan mereka lalai, ternyata motor kamu lecet. Nah, itu disebut wadiah yad amanah, di mana mereka wajib mengganti rugi motor kamu tersebut. Nah, dalam Islam, akad wadiah ini punya rukun. Yang pertama itu ada mudi, orang yang menitipkan barang. Yang kedua ada wadi, orang yang menerima titipan barang. Yang ketiga ada wadiah, barang yang dititipkan. Dan terakhir sigon atau ijab qabul, yaitu kesepakatan. Dan syaratnya juga harus jelas ya, tidak boleh ada paksaan. Barangnya harus punya nilai dan masing-masing harus paham dengan tanggung jawabnya. Nah, pertanyaan yang sering muncul, boleh nggak sih kita minta imbalan kalau dititipi barang? Nah, jawabannya boleh, tapi ada syaratnya nih. Kalau misalnya itu dari awal itu ada kesepakatan imbalan tuh lebih mendekati ke akad sewa jasa sih. Hukumnya boleh, tapi tanggung jawab juga lebih besar. Termasuk kalau misalnya barang yang rusak itu harus diganti. Kesimpulannya, wadiah bukan cuma soal titip barang, tetapi juga soal amanah, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam Islam. Jadi, mulai sekarang yuk teman-teman saling hati-hati dan saling menghargai ketika nitip atau dititipi barang. Nah, dan pastikan selalu jelas itu titipan sekedar amanah atau ada imbalannya, karena setiap akad itu punya konsekuensi hukumnya masing-masing. Sekian dari kami, semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.